Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Asmarika Khairani, NIM 21121078. Saya berasal dari LPTK Yayan Bukit Tinggi. Pada hari ini, Senin tanggal 13 September 2021, saya akan mengambil video praktek pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Sehat, alhamdulillah. Biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan mencek kehadiran terlebih dahulu. Fitri Febriani, Nadia, Naura, Naupal, Nazila, Nurhaza, Wulandari, Repal, Repandi, Rizky, Siti Atika, Wisno Adiputra. Alhamdulillah, berarti anak-anak Ibu pada pagi hari ini hadir semua ya. Nah, sekarang sebelum belajar, Ibu akan minta kepada Ananda Ibu dulu untuk memimpin baca doa. Untuk memimpin doa pada pagi hari ini, Ibu minta kepada Ananda Ibu yang datangnya paling awal. Siapa yang paling awal? Ya, Zaza. Karena Zaza datangnya paling awal, Zaza yang memimpin baca doa sekaligus membaca surah-surah pendek. Ya, silakan Zaza baca doanya Zaza. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ya, mudah-mudahan setelah kita membaca doa, maka diberikanlah atau dibukakanlah pintu hati dan pemikiran kita untuk menerima pelajaran di pagi hari ini. Nah, masih semangat anak Ibu? Masih. Kalau masih semangat, sekarang Ibu mari kita sama-sama bernyanyi dulu lagu semangat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Kita nyanyi lagu 17 Agustus karena kita masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, bisa nyanyi anak-anak? Bisa. Yuk kita nyanyi. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat
masih di kandung badan, kita tetap sedia membela negara kita. Ibu sampaikan pada kalian semua, kita harus menjaga kedisiplinan. Contohnya saja disiplin datang ke sekolah supaya kita tidak terlambat. Nah, karena kedisiplinan, kalau kita disiplin itu adalah tanda atau kunci orang yang sukses. Nah, kemudian Ananda ibu semuanya, pada saat sekarang kita kan masih masa pandemi nih. Jadi jangan lupa menerapkan 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Iya, bagus. Nah, sekarang sebelum ibu lanjutkan pada pembelajaran, ibu harapkan kepada Ananda ibu semuanya fokus dalam belajar. Supaya apa? Supaya nantinya memahami materi yang ibu sampaikan. Kemudian bisa menjawab pertanyaan apa-apa nanti yang akan ibu sampaikan. Bisa Ananda ibu semuanya? Bisa. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Iya, bagus. Masih semangat ya. Nah, sebelum ibu lanjutkan pada materi kita yang sekarang, yaitu materi beriman kepada Allah dan Rasulnya, ibu akan tanya dulu pelajaran kita minggu kemarin. Siapa yang bisa menjawab apa pelajaran kita yang minggu kemarin? Ya, Nopal. Tentang surat Al-Falaq. Nah, apa itu surat Al-Falaq? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Apa arti surat Al-Falaq? Iya, Zaza. Waktu subuh. Di mana surat Al-Falaq itu diturunkan? Iya, di kota Mekah. Berapa jumlahnya? 5. Nah, masih ingat tidak apa kandungan dari surat Al-Falaq? Apa itu? Siapa yang bisa menyebutkan? 1, siapa? Iya, Zaza. Iya, kita disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, siapa yang bisa? Iya, Nazila. Berlindung dari makhluk Allah. 3, berlindung dari kejahatan di malam hari. Alhamdulillah, Ananda semuanya masih ingat pelajaran kita minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk lagi pembelajaran kita yang sekarang, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan subtema mengenal Allah melalui alam semesta dan mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, sebelum kita lanjutkan, ibu memberi materi, ibu akan memberi tes awal. Nah, sebelum ibu terangkan ya. Nah, ya, coba Nanda dulu. Nah, udah siap Ananda semuanya? Nah, kalau udah siap kumpulkan lagi ke depan.
Ya, kumpulkan lagi ya. Udah siap Ananda semuanya kan? Ngumpulkan? Sudah. Nah, walaupun Ibu belum memberikan materi, tapi dengan adanya tes awal kali ini, nampak sudah mengetahui. Yang pertama, apa arti beriman? Nah, siapa yang dapat? Apa arti beriman? Oh, percaya atau yakin. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan menyampaikan secara garis besar dulu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, adapun kompetensi dasar pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya yang berada di sekitar rumah dan sekolah. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah mengamati video dan penjelasan guru serta buku pelajaran, siswa dapat mengamati keberadaan Allah melalui makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Yang kedua, yaitu setelah mengamati tayangan video dan penjelasan Ibu serta mempelajari buku pelajaran, siswa Ibu dapat menganalisis atau merinci keberadaan Allah melalui makhluknya di sekitar rumah dan sekolah. Yang ketiga, setelah mengamati tayangan video dan penjelasan guru serta buku pelajaran, jadi siswa Ibu dapat mengevaluasi Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada anak-anak Ibu paham? Paham. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya. Nah, sekarang sekalian kan Ibu kasih video terlebih dahulu, yaitu tentang materi kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan subtema mengenal Allah melalui alam semesta dan mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, silakan Ananda semua menonton video Ibu terlebih dahulu. Beriman atau iman artinya percaya. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam semesta beserta isinya. Anak-anak, bagaimanakah cara kita mempercayai adanya keberadaan Allah? Kita dapat mempercayai keberadaan Allah yang pertama, yaitu melalui alam semesta. Adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di ladang. Adanya benda-benda yang ada di langit seperti ataupun yang ada di bumi seperti gunung, bintang, bukit, pepohonan, dan juga pergantian siang dan malam yang silih berganti bila mungkin terjadi atau terjadi tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati dan benda hidup dan berkembang biak. Walaupun mobil atau robot dapat bergerak, tetapi mereka tidak memiliki nyawa dan membutuhkan manusia untuk menggerakkan mereka. Contoh benda
yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib beriman kepada Lalu Allah berfirman, "Ingatlah ketika Bapamu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Dan ayat tersebut Allah mengingatkan kita bahwa Allah yang menciptakan kita. Dan itu harus beriman kepada Allah, menyembah Allah, mendirikan sholat dan selalu mengingat Allah setiap saat. Baiklah, sampai di sini materi kita mengenal Allah melalui alam semesta dan Al-Quran. Semoga dengan materi tadi dapat memperkuat ilmu dan pemahaman kalian juga menambah keimanan kalian. Sampai di sini Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, berarti Ananda semua sudah menonton video kah? Bagaimana cara mengenal Allah melalui alam semesta dan melalui Al-Quran. Nah, jadi beriman artinya dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang beriman yaitu apa arti beriman? Percaya atau yakin. Nah, atau dengan kata lain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meyakini atau percaya bahwasanya Allah itu ada. Yang kedua, percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Dan setelah menonton video tadi, Ibu akan membagi Ananda semuanya menjadi beberapa kelompok. Yaitu Ibu minta kepada Ananda semua untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan materi mengenal Allah melalui alam semesta dan materi mengenal Al-Quran. Bisa Ananda untuk berdiskusi? Bisa. Kalau bisa Ibu akan bagi kalian beberapa kelompok. Yang pertama ini kelompok 1, kemudian yang ini kelompok 2, yang sebelah sini kelompok 3. Silahkan kalian ambil atau kalian buat kelompok per kelompok yang telah Ibu tentukan. Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok. Yang pertama ini adalah kelompok 1, dan ini adalah kelompok 2, dan yang ini adalah kelompok 3 ya. Kemudian waktu Ananda semua dalam diskusi yaitu sebanyak 20 menit. Nah, silakan Ananda diskusikan terlebih dahulu mengenai materi pembelajaran kita yaitu beriman kepada Allah melalui alam semesta dan melalui Al-Quran. Nah, silakan kalian diskusikan sebanyak waktu 20 menit. Silakan tulis jawabannya di bagian belakang. Sudah siap Ananda semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah siap, Ibu minta Ananda dari kelompok 1 mempresentasikan hasil apa yang telah didapatkannya. Nah, kepada Ananda kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan apa hasil yang didapat. Berdiri di depan. Iya, bagus. Nah, itu adalah hasil dari kelompok 1.
Nah, sekarang Ibu minta lagi hasil dari kelompok 2. Nah, kepada kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang didapatnya. Iya, pintar. Iya. Iya. Oh iya, bagus. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Sekarang Ibu minta lagi hasil diskusi kelompok 3 untuk membacanya. Iya, Nazila dari kelompok 3 ya. Ya, bagus. Nah, silahkan duduk. Itu adalah hasil dari diskusi kelompok 3. Ya, bagus-bagus hasil diskusinya. Nah, sekarang Ibu akan lanjutkan lagi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta dan melalui Al-Quran. Nah, beriman artinya apa tadi, Nak? Percaya atau yakin, atau dengan kata lain beriman kepada Allah. Yang pertama yaitu meyakini atau percaya bahwa Allah itu ada. Kemudian yang kedua percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Kemudian yang ketiga percaya bahwa Allah itu adalah menguasai alam semesta. Iya, seperti Ananda sampaikan tadi, bahwasanya Allah menciptakan 2 ciptaan Allah. Yang pertama, ciptaan Allah itu makhluk hidup. Yang kedua, makhluk mati. Iya. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup? Iya, Nopal. Iya, berkembang, tumbuh, bernapas, dan bergerak. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Kalau ciri-ciri makhluk mati, siapa yang bisa menyebutkan? Iya, Zaza. Tidak bisa berkembang biak, tidak bisa bernapas, tidak bisa bergerak. Kemudian apa lagi? Tidak bisa berkembang biak. Pertama, tidak bisa berkembang biak, bernapas. Kemudian tidak bisa bergerak. Kemudian tidak bisa berkembang. Iya, pintar. Nah, kemudian perhatikan slide yang ada Ibu tampilkan ini. Nah, ini adalah contoh makhluk ciptaan Allah. Makhluk hidup ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Kemudian makhluk mati, ada kayu, ada buku, ada kursi. Ya. Nah, itu adalah contoh dari makhluk hidup dan makhluk mati. Kemudian Allah juga menciptakan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Siapa yang bisa kasih contoh terlebih dulu yang ada di langit, apa saja ciptaan Allah itu? Iya, Nopal lagi. Bintang, bulan, matahari, awan. Iya. Kemudian apa contoh yang ada di bumi?
Siapa yang bisa kasih contoh apa-apa saja yang ada di bumi? Iya, Nazila. Tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, jadi ciptaan Allah itu tidak hanya benda hidup dan benda mati, tetapi juga yang ada di langit dan yang ada di bumi. Iya, coba kalian perhatikan dulu gambar ibu ini. Nah, kira-kira siapa ini yang menciptakan? Allah. Iya, bagus. Nah, ini seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada benda hidup, ada benda mati. Kemudian Allah melalui Al-Quran. Nah, mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, siapa yang bisa dulu bagaimana cara kita mengenal Allah melalui Al-Quran? Nazila. Membacanya, menghafalnya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi seperti itulah kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Sesuai dengan surat Al-An'am ayat 102 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Itu yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 102. Kemudian juga terdapat di dalam surat As-Sad ayat 71, yang mana artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Karena manusia diciptakan dari tanah, berarti kita tidak boleh sombong. Tidak boleh apa lagi? Dengki, ya, tidak boleh apa lagi? Ya, tidak boleh berbuat syirik. Nah, karena apa? Karena Allah melihat segala sesuatu yang kita kerjakan. Kita mempelajari beriman kepada alam semesta dan Al-Quran ini, berarti kita telah meyakini dan melihat dalam kehidupan kita sehari-hari bahwasanya Allah itu ada. Nah, walaupun Allah itu tidak nampak oleh mata kita. Ya, bagus. Nah, Ananda semuanya, yang mana nanti setelah pembelajaran Ibu akan menilai atau memberi latihan akhir pada Ananda semuanya. Nah, sekarang Ibu akan membagi dulu penilaian akhir. Nah, Ananda semuanya ya, bakal menilai. Nah, ini si Nopal dapat nilai 100, Zaza 100, ya, Nazila juga 100, Wulan 80, ya. Kemudian Rizky juga 80. Alhamdulillah, Ananda semuanya sudah paham ya. Sekarang kita akan melaksanakan namanya refleksi. Apa itu refleksi? Mengingat pembelajaran kita, kira-kira apa saja yang telah dilakukan pada pagi hari ini pembelajaran kita. Siapa yang dapat? Ya. Iya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa saja yang dikatakan? Yang pertama yaitu adanya ciptaan Allah. Apa saja ciptaan Allah itu? Benda mati dan benda hidup. Kemudian apa lagi? Allah juga menciptakan hewan dan manusia. Ya, jadi itu adalah
yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, dari kegiatan kita dari pembuka sampai penutup tadi, sampai akhir, sampai penilaian, Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu kesimpulan yang kita ambil pada pagi hari ini. Adapun kesimpulannya, siapa yang bisa terlebih dahulu menyimpulkan materi kita? Yang pertama yaitu beriman kepada Allah melalui alam semesta. Kira-kira apa kesimpulannya yang pertama? Allah menciptakan benda hidup dan benda mati. Kemudian Allah menciptakan manusia dan tumbuhan. Kemudian apa lagi? Allah menciptakan hewan. Kemudian apa lagi? Allah menciptakan bumi atau planet atau segala sesuatu bintang ya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya. Nah, jadi itu adalah kesimpulan kita pada pelajaran pada pagi hari ini. Ibu yang menyimpulkan. Yang pertama, Allah menciptakan makhluknya dua macam. Yang pertama namanya makhluk hidup, yang kedua namanya makhluk mati. Ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama tumbuh, bergerak, bernapas, dan berkembang. Kemudian ciri-ciri makhluk mati apa saja? Tidak bernapas. Ciri-ciri makhluk mati yaitu tidak tumbuh, tidak bergerak, tidak bernapas, dan tidak berkembang. Nah, itu. Yang kedua, begitu banyak ciptaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semuanya itu menandai bahwasanya Allah itu ada. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang telah menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib hanya menyembah kepada Allah. Nah, sesuai dalam Al-Quran ada beberapa surat yang menyatakan. Yang pertama tadi kata Ibu dalam surat apa? Surat Al-An'am ayat 102. Kemudian dalam surat At-Toha ayat 14. Kemudian lagi dalam surat Al-Sod ayat 71. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, karena Ananda, Naura sama Atika berbicara, jadi Ibu kasih hukuman, yaitu minggu depan membuat sebuah ayat pendek, kertas karton. Terserah ayatnya, ayat pendeknya apa saja. Nah, itu tugas untuk Naura dan Atika minggu depan dikumpulkan. Nah, ada anak-anak Ibu yang bertanya lagi? Tidak, kalau tidak ada, Ibu akan menyampaikan tugas untuk minggu depan, yaitu kita lanjutkan materi kita, yaitu apalagi yang ketiganya? Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, jadi tugas kalian, tugas Ananda adalah yang pertama yaitu membaca buku paket yang telah Ibu berikan kepada Ananda semua. Kemudian yang kedua, mengambil poin-poin penting dalam buku tersebut. Nah, sampai di sini ada anak-anak Ibu semuanya yang akan bertanya? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat apa yang telah kita pelajari pada pagi ini. Alhamdulillah.
Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan Ananda semua pada pagi hari ini mendapatkan materi dan dapat kalian terapkan nantinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.